Ancam gelar demo soal Presiden Jokowi 3 periode. Kami minta kepada ketua umum partai politik untuk tidak lagi membahas perpanjangan masa jabatan presiden. Stop 3 periode. Itu jelas makar konstitusi. Kalau ini tetap dipaksakan, maka kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk segera melakukan people power. Dan sekali lagi, selain rakyat, hampir di semua negara sudah mengalami ini, kita, masyarakat kita, rakyat kita juga mulai merasakan dampaknya dari kenaikan inflasi, kenaikan energi, kenaikan harga bahan pangan. Saya memerintahkan, karena isu-isu yang berkembang begitu cepat, itu perintah saya, Pak. Jadi kalau ada sesuatu, saya bertanggung jawab. Barusan baca Kompas ya, tentang sesepuh bangsa, si Profesor William Riddle ini mengatakan akan ada sidang umum untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Kemarin saya baca Kompas, full cerita tentang kronologisnya Abdesi tanggal 28 Maret, diundang malam, setelah tanggal 29. Pertanyaan saya kepada 3 pembantu utama presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan isu 3 periode atau penundaan, karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi. Itu poin pertama. Mohon jawaban dari 3 pembantu utama presiden sehingga saya bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada gerakan untuk 3 periode Pak Jokowi. Ini penting karena WhatsApp-nya masuk terus nih Mas Pram. Di sini ada deklarasi, ini ada deklarasi. Saya yakin tidak ada kaitan dengan 3 mitra utama kita di Komisi 2. Bagaimana Bapak melihat isu ini? Bagaimana kemudian lembaga daerah bisa seolah-olah melaksanakan politik praktis seperti yang sudah dipertontonkan kepada kita semua. Misalnya mengenai deklarasi kepala desa untuk jabatan 3 periode. Pertanyaan kami adalah apakah memang tenaga ahli itu diperbolehkan untuk menjadi corongnya KSP? Yang terakhir dulu karena ini yang paling ditunggu. Berani. Yang pertama, tidak ada anggaran baik di Seknek, Sekap maupun KSP mengenai hal ini. Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik, yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik. Bahwa kemudian masih ada yang mencoba, namanya juga mencoba. Tapi kan kami tahu untuk merubah lama-lama pada tahun kedua itu yang demo sudah turun tinggal 30%. Tahun ketiga sudah nggak ada yang demo lagi, sampai sekarang nggak ada yang demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Nggak, karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang peringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Ini yang pasti saya suruh masuk. Terus. Selamat sore WIDA Indonesia, sini FPPI Jembatan. Teman-teman dari Aliansi Mahasiswa Indonesia sedang dihalang. Padahal berdasarkan surat pemberitahuan aksi, ini merupakan jalur dari aksi menuju titik aksi. Namun di sini kami melakukan kondisi dan sudah dilaksanakan negosiasi dengan ketua BEM kami. Di sini kami masih tertahan. Ancam gelar demo soal Presiden Jokowi 3 periode. Ancaman ratusan mahasiswa akan menggelar aksi demo terkait wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode. Pantauan suara Bogor.id pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Rabu 6 April 2022. Cuitan tagar mahasiswa sudah mencapai 33,6K. Sebelumnya pada 1 April 2022, ratusan mahasiswa melakukan aksi demo. Mahasiswa yang tergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia berunjuk rasa terkait wacana penundaan pemilu 2024 hingga mendesak pemerintah terkait ketersediaan bahan pokok.
Penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden perlu disikapi langsung oleh presiden sebagai pejabat tertinggi negara, kata perwakilan AMI Bayu Satria Utama mengutip dari Suara.com. Puluhan ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia akan turun ke jalan jika wacana ini terus dikumandangkan. Tegas Bayu yang juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia tersebut. Sebelumnya juga politisi PDU Perjuangan Ruhut Sitompul di akun Twitter pribadinya, @Ruhut Sitompul menyindir aksi mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyuarakan ketidaksetujuan wacana penundaan pemilu 2024. Pada unggahan di laman Twitter pribadinya itu, Ruhut menyindir mereka yang demo sebagai pendukung barisan sakit hati. Yang mengaku mahasiswa pendukung barisan sakit hati kadrun mau demo nih. Ruhut lalu menyebut bahwa Presiden Jokowi merupakan presiden yang arif dan bijaksana. Ayo eling Pak Jokowi Widodo, presiden yang arif dan bijaksana yang terus bekerja untuk rakyat Indonesia tercinta. Merdeka, tambah Ruhut. Jika apabila wacana penundaan pemilu direalisasikan, apabila nanti pemilu 2024 ditunda ataupun presiden diperpanjang masa jabatannya, ada harga mahal yang harus dibayar oleh pemerintah. Dia akan melihat sebuah gelombang protes yang begitu tidak pernah lihat dia dalam sejarah hidupnya. Pak Joko Widodo selalu mengingatkan kita Indonesia negara hukum. Sadar nggak kalian berdua apa yang kalian lakukan? Ubed kepada Kaisang, kepada Gibran. Jujur tegas saya katakan, ada 2 pasal dalam KUHP yang menunggu saudara-saudara. Itu agak dipercepat. Iya. Saya bukan apa, ini fakta. Saya hanya ingin, boleh dong saya bertanya? Apa itu? Apa yang Anda di sedang dalam mengancam sudah mereka? rame-rame ini semua, ya, mencari popularitas. Oh enggak. Sudah bikin BAP tidak? Laporan Anda. Itu saya mau tanya. Karena saya di Komisi 3 2 periode. Di KPK itu banyak laporan puluhan ribu. Tapi kalau nggak mau di BAP gimana mau dilanjutkan? Oke, apa itu? Artinya apa? Artinya saya mau katakan, Bang Luhut, ini adalah due process of law. ya, Hak warga negara untuk mengadukan dugaan. Jadi ini ada prosesnya, di sana ada verifikasi. Itu belum melalui tahapan, itu kan proses. Jujur saja. Ini due process of law. Jadi itu hak warga apa negara. yang dikatakan oleh Mbak Rosi, ya udah benar. Ya. Apanya? Kalau kalian sudah punya bukti yang kuat, rame ngomong, siap-siap dong untuk mari KPK. Ya, saya atau berharap ke polisi KPK serius. kejaksaan.